I am just a father of the people. They have made me lifelong president. They have made me the leader of the revolution. Because, perhaps or maybe, I'm doing everything according to the wishes of the people. Do you allow foreign opinion to come in here? Do you permit foreign newspapers and magazines to be circulated in your country? Not if the foreign magazines of newspapers are making anti-Indonesia propaganda. We think Pravda and Izvestia makes anti-American propaganda every day. Do you think we should keep it out? I don't know. That is your business. That's your business. Pada tanggal 16 Desember 1949, Presiden RIS yang terpilih, Insinyur Soekarno, membuka sidang pertama Parlemen RIS. Sekarang saya harap rapat yang terhormat memperhatikan dengan saksama amanat Presiden kita. Sidang yang terhormat, marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Sidang yang terhormat, saya mengucap syukur, alhamdulillah. Demikian juga beberapa anggota pemerintah dan parlemen telah berkali-kali mengatakan bahwa kemerdekaan nasional bukanlah tujuan yang terakhir bagi kita. Bagi kita, Indonesia merdeka tak bukan dan tak lebih hanyalah syarat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam arti jasmani maupun rohani. Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang nyata, apa jalan-jalan itu? Di antaranya ialah, pertama, mengadakan rasionalisasi dalam susunan negara dan dalam badan-badan dan alat-alat pemerintahan. Struktur daripada negara kita sebagai federasi, pada prinsipnya mungkin dipertahankan. Akan dapat memberi sumbangan yang tidak kecil untuk meringankan beban pemerintah dengan menempatkan tenaga-tenaga yang berkelebihan di dalam perusahaan-perusahaannya itu. Oleh karena itu, maka lebih jelaslah lagi betapa pentingnya adanya keamanan dan ketentraman di seluruh Indonesia. Merdeka! Diam. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sesudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuara. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta Laksana
bisa 40 tahun, saudara-saudara. Kepada pegawai, kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudaraku tukang becak, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya, tidak ada satu yang terkecuali. Semuanya saudara-saudara, saya sampaikan salamku kepada saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwi Warna. Benar, saudara-saudara, penyerahan kedaulatan ini adalah hasil daripada goodwill, maksud yang baik, pengertian yang baik antara Indonesia dan Belanda, antara Indonesia dan dengan seluruh dunia internasional. Memang kami berterima kasih atas goodwill itu. Saya pun pada saat sekarang ini, saudara-saudara, menyampaikan terima kasihku kepada semua utusan-utusan agung. Hai tentara, dan polisi, dan rakyat, perlipat gandakanlah usahamu membasmi pengacau-pengacau itu. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik. Tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa. Berapi-api berjiwa. Berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut politik. Ayo bangsa Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, disilap oleh sejarah itu sama sekali. Kalau pihak Belanda menentangnya, dengan misalnya tetap tidak mau menyudahi kolonialisme di Irian Barat, suatu hari akan datang, entah besok, entah lusa, yang dia pasti digiling gila oleh sejarah. Mau hidup harus makan, yang dimakan hasil kerja. Jika tidak bekerja, tidak makan. Jika tidak makan, pasti mati. Inilah undang-undangnya dunia. Inilah undang-undangnya hidup. Mau tidak mau, semua makhluk harus menerima undang-undang ini. Terimalah undang-undang itu dengan jiwa yang besar dan merdeka. Jiwa yang tidak menengadah, melainkan kepada Tuhan. Sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya. Bernegara buat selama-lamanya. Jerbasuki Mowobeo. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah, yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Dan jikalau api ini telah berkobar-kobar dan menyala-nyala pula di dalam dadanya seseorang manusia,
Manusia yang demikian itu menjadi manusia yang seperti dikatakan oleh saudara Hamka, tidak takut akan mati. Tahun 1959 adalah tahun penemuan kembali revolusi. Tahun 1559 adalah tahun rediscovery of our revolution. Oleh karena itulah maka tahun 1959 menduduki tempat yang istimewa dalam sejarah perjuangan nasional kita. Satu tempat yang unik. Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau, tetapi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Ya, memang alam yang lampau salah. Alam yang lampau itu kini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu 10 tahun lamanya. Tetapi toh jangan mengeluh. Berbesarlah hati bahwa kita sekarang ini sedar dan berjalanlah terus. Sekali lagi saudara-saudara, sekali lagi, dan segala tenaga dan segala modal yang terbukti progresif akan kita ajak dan akan kita ikut sertakan dalam pembangunan Indonesia. Tenaga dan modal bukan asli yang sudah menetap di Indonesia dan yang menyetujui, lagi pula sanggup membantu terlaksananya program kabinet kerja, akan mendapat tempat dan penempatan yang wajar dalam usaha kita untuk memperbaiki produksi di lapangan perindustrian dan pertanian. Tinggalkan sama sekali alam liberalisme. Tinggalkan sama sekali segala konstruksi-konstruksi dari alam liberalisme. Tinggalkan sama sekali Undang-Undang Dasar 50. Masuklah sama sekali dalam revolusi lagi. Pakailah Undang-Undang Dasar 45 itu sama sekali sebagai alat perjuangan. Kibarkanlah sama sekali bendera demokrasi terpimpin. Hiduplah sama sekali secara baru. Berjuanglah sama sekali secara baru. Demikianlah boleh diibaratkan makna dentuman dekret presiden itu. Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Dan saya mengucap banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama sekali kepada rakyat sebagian besar yang berdiri tegak di atas manifesto politik yang telah menjadi politik daripada negara dan bangsa Indonesia. Mari kita berjalan terus, berjuang terus di atas dasar manifesto politik, agar supaya segala cita-cita negara Republik Indonesia, baik cita-cita di lapangan politik maupun di atas lapangan sosial, dapat tercapai untuk kebahagiaan kita semuanya. Terima kasih. Subhanahu wa ta'ala, nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan dan dilawat dalam wadah itu. Kita tuangkan satu masyarakat tanpa eksploitasi delom-parlom. Satu masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia. Satu masyarakat yang tiada seorang ibu menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap-tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia
di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan kita, ini maksud kita, ini tekad kita dengan mengadakan negara ini yang kita proklamirkan 17 Agustus 45. Panca program Front Nasional, bukan panca program pemerintah. Front Nasional. Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Kita camkan di dalamnya bahwa perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik adalah satu perjuangan yang suci. Bulan yang kita harus meyakinkan dan yakin pula bahwa meskipun peperangan, tetapi peperangan atas dasar kita diperangi. Peperangan kita atas dasar kita diduduki sebagian wilayah kita dengan kekuasaan senjata. Peperangan yang demikian itu adalah satu peperangan yang suci. Yang malahan tadi dikatakan oleh Pak Mulyadi Joyo Martono, tiap-tiap orang yang gugur di dalam peperangan demikian itu adalah satu peperangan yang suci, yang syahid. Satu peperangan daripada syuhada. Di dalam bulan yang demikian ini saya minta agar supaya pihak Belanda sedarlah kembali, sedarlah kembali, sedarlah kembali. Lupa saya menutup sambutan saya ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah memberi berkat rahmat kepada seluruh bangsa Indonesia, memberi berkat rahmat kepada seluruh perjuangan rakyat Indonesia ini, memberi berkat rahmat kepada perjuangan rakyat Indonesia yang hebat-hebatan di segala bidang untuk memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan negeri. Sekian, terima kasih. Saya masih belum sehat betul. Pidato yang saya siapkan adalah agak panjang, tetapi berhubung dengan belum sehat saya akan bacakan dengan tenang-tenang, alon-alon asal kelakon. Saya minta saudara-saudara sekalian dengarkan dengan seksama. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa, maka pada tiap-tiap hari 17 Agustus saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Ini kali di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedang dahulu selalu di muka Istana Merdeka. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di Stadion Utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografis begrip. Dari Sabang sampai Merauke
bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun. Satu entity of social consciousness like a burning fire. All the social conscious of men praise for our victory. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara kita bukan sekadar mengusir pemerintahan Belanda dari Indonesia, revolusi kita menuju lebih jauh lagi daripada itu. Revolusi Indonesia menuju 3 kerangka yang sudah terkenal. Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru tanpa eksploitasi dalam parlom dan eksploitasi dan nation par nation. Bagaimana revolusi yang demikian ini mau dimandakan dengan kata bahwa revolusi sudah selesai? Bagaimana revolusi demikian ini dapat dijalankan terus tanpa romantik, tanpa dinamik, tanpa dialektik? Nah, apa yang saya ceritakan di atas ini adalah pengalaman beberapa tahun yang lalu. Hampir-hampir saja kita keblinger sama sekali. Hampir-hampir saja kita obdrit sama sekali. Hampir-hampir saja kita mati kutu sama sekali. Kalau kita tidak lekas-lekas banting setir ke jalan benar kembali. Dan dengan itu memberi kembali kepada revolusi Indonesia, ia punya romantik, dinamik, dan dialektik. Dengan koreksi banting setir ini, kita kembali beri kepada revolusi Indonesia, ia punya jurusan, ia punya arah, ia punya direction. Dengan itulah maka pada permulaan pidato ini, karena itulah maka pada permulaan pidato ini saya berbicara tentang pengalaman di masa yang lampau dan jurusan untuk masa yang akan datang. Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa Ia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita hingga kita dengan selamat telah sampai kepada hari yang berbahagia sekarang ini. Dan moga-mogalah lindungannya dan tuntunannya itu tetap dikurniakan kepada negara dan bangsa kita dalam memasuki tahun yang ke-22 dari kehidupannya dan selanjutnya. Lindungan dan tuntutan Tuhan itu sangat kita perlukan dan sangat kita mohonkan. Sebab tiada sesuatu berjalan selamat tanpa ridhonya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan masa depan yang akan kita masuki sudahlah menampakkan gejala-gejala yang menunjukkan akan datangnya masa yang lebih berat. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet. Kecuali itu, juga perintah pengamanan keselamatan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden.
perintah pengamanan ajaran Presiden, perintah pengamanan beberapa hal, dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Dan saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Isi jiwa kita yang sedalam-dalamnya, maka pokok intisari mandat, yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Satu bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini. Itulah intisari pokok daripada mandat MPRS kepada saya. Sesungguhnya toh, bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan, adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. Sudah terang, gestok kita kutuk. Dan saya mengkutuk pula. Dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandas, yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmiluk. Tetapi kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus robah haluan? Kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak. Pancasila, Panca-Ajimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malahan harus kita pertumbuhkan terus.